Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang Profesor Dr. Yuliani SEMM, yang kami hormati dan kami banggakan promotor dan kopromotor Bapak Profesor Dr. Andes Isnur Hadi MBA, PhD, Bapak Dr. M. Ihsan Hajri ST SMMN, yang kami hormati dosen penguji dan pembahas Ibu Dr. Haja Zunaida SEMSI, Ibu Dr. Haja Agustina Hanafi MBA. Perkenalkan, saya Yulia Anissa, mahasiswa S3 Prodi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi tahun angkatan 2023. Pada kesempatan ini, mohon perkenan kami untuk memaparkan proposal disertasi kami yang kami beri judul Model Organizational Citizenship Behavior Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Selatan melalui personality karakteristik, sense of belonging, gratitude, dan dimoderasi oleh Perceived Organizational Support. Aparatur sipil negara memegang peranan yang krusial dalam meningkatkan pelayanan publik, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, serta kemampuan melebihi peran serta interaksi sosial, itu akan mampu mewujudkan suksesnya sebuah organisasi. ASN saat ini sedang menjadi perhatian atau sorotan dari masyarakat karena ASN digaji oleh masyarakat melalui pajak daerah. Paradigma yang melekat pada ASN bahwa ASN hanya makan gaji buta, hanya bekerja tidak jelas arahnya, itu harus segera dihilangkan. ASN harus lebih peduli agar nilai dan kepercayaan masyarakat itu meningkat. Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang kami jadikan sebagai lokus penelitian kami adalah berkisar lebih kurang 91.592,43 km persegi. Dan sesuai dengan data statistik BKN tahun 2023 yang kami gunakan sebagai data dasar bahwa jumlah ASN di Provinsi Sumatera Selatan itu berjumlah 96.172 orang. Proporsi sebaran ASN tidak selalu berbanding lurus dengan luas wilayah. Beberapa daerah seperti Musi Banyu Asin dan Kota Lubuk Linggau itu yang relatif memiliki luas wilayah lebih luas, itu memiliki jumlah ASN yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah lain. Seperti di Musi Banyu Asin itu hanya berjumlah 6.443 ASN, dan di Kota Lubuk Linggau hanya berjumlah 3.568 ASN. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi ASN itu tidak sepenuhnya proporsional terhadap luas wilayah, dan ini akan berdampak tentunya pada efektivitas pelayanan publik. Menurut Organ 2006, salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik adalah dengan memiliki pegawai yang cenderung berperilaku kerja positif, proaktif, dan bersedia bekerja melebihi ekspektasi dalam pelaksanaan tugasnya. Dan menurut Kim pada 2005 bahwa dalam konteks pelayanan publik, pegawai negeri sipil dengan OSIBI itu cenderung melampaui ekspektasi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Beberapa studi ini menyimpulkan bahwa karyawan yang menunjukkan OSIBI akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Untuk menggali fenomena pada ASN di Provinsi Sumatera Selatan, kami telah melaksanakan pilot project pada beberapa OPD dengan responden berjumlah lebih kurang 62 orang, dan didapatkan hasil capaian bahwa secara keseluruhan jika ditinjau dari faktor dimensi yang membentuk OSIBI, didapatkan hasil bahwa tingkat OSIBI ASN di Provinsi Sumatera Selatan itu berkisar di angka 60%, masih berkisar di angka 60%. Dan ini terlihat dari berbagai dimensi yang kami temukan bahwa masih rendahnya tingkat partisipasi ASN yang mau membantu rekan kerjanya, kemudian berbagi informasi, dan sulitnya ASN untuk bisa menerima perubahan. Masih banyak ASN yang kurang disiplin dan tepat waktu, serta masih sedikit yang mau berpartisipasi aktif dalam organisasinya. Kami coba menampilkan data lain terkait fenomena OSIBI ini, yaitu kami melihat data dari distribusi nominasi pegawai pada pangkat menengah hingga tinggi. Pada golongan pangkat 3C, 3D, dan 4A itu menunjukkan sebagian besar ASN telah memiliki pengalaman dan masa kerja yang cukup panjang, dan ini berhubungan dengan rasa sense of belonging mereka, di mana karyawan yang telah bekerja lebih lama itu cenderung emosionalnya lebih tinggi terhadap organisasinya. Dan ini berbanding terbalik juga dengan karyawan yang golongannya masih rendah, artinya mereka masih perlu beradaptasi dengan lingkungan kerjanya, dan ini tentunya memerlukan dukungan organisasi bagi mereka untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kemudian karakter kepribadian yang kuat, kemudian pada jenjang pangkat 4D dan 4E itu relatif lebih sedikit, karena pada jenjang pangkat ini proses seleksi promosi dan seleksi jabatan itu sudah semakin ketat, dan biasanya pada golongan-golongan ini karakter kepribadian yang kuat itu sudah tampak pada pegawai negeri sipil, seperti rasa tanggung jawab, disiplin, dan ini juga merupakan faktor-faktor yang mendorong OSIBI. Kemudian ketika pegawai merasa dihargai, didukung, maka ASN akan lebih cenderung untuk mengembangkan sikap rasa bersyukur untuk mendorong mereka agar melakukan OSIBI.
Kemudian kami coba menggali juga fenomena berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu di Provinsi Sumatera Selatan itu sebagian besar jenjang pendidikan ada pada strata 1 dan strata 2, dan berdasarkan data ini ASN itu dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu akan cenderung memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kolaborasi, tanggung jawab, dan kontribusi terhadap organisasinya. Kami mencoba menempatkan variabel personality karakter berdasarkan literatur yang sudah kami baca, diantaranya berdasarkan literatur dari Manoka R. Dougal tahun 2022, di mana pada artikel ini kami menemukan bahwa faktor kepribadian itu berdampak atau menunjukkan hasil hubungan yang positif antara personality karakter dan OCB. Namun berdasarkan pilot project yang kami lakukan di Provinsi Sumatera Selatan itu masih terdapat beberapa dimensi yang berada di angka di bawah 50%, dan itu salah satunya disebabkan karena masih belum sepenuhnya organisasi tersebut mendukung pengembangan karakteristik dari ASN tersebut. Begitupun pada variable gratitude, kami menemukan artikel yang ditemukan oleh Kim Chang-dong dan Oh Sang-jin pada 2020 bahwa sikap bersyukur karyawan itu secara positif mempengaruhi OCB dan POS, serta ada efek mediasi ganda dari POS dan kepuasan kerja. Namun juga kami menemukan data pada hasil pilot project bahwa masih ada terdapat dimensi pada gratitude atau rasa bersyukur karyawan atau ASN itu yang masih di bawah 50%. Begitupun dengan variable sense of belonging, kami menggali juga lewat artikel dari Naruban 2021, dan di sini kami menemukan hasil riset bahwa tingkat atau rasa memiliki itu berpengaruh positif terhadap OCB. Namun begitupun dengan data yang kami hasilkan dari pilot project itu rata-rata untuk rasa memilikinya karyawan di Provinsi Sumatera Selatan itu berkisar di angka 70% ke bawah. Untuk dukungan organisasi, kami memberi dukungan organisasi yang konsisten itu sebagai faktor pembentuk OCB akan semakin kuat. Bahkan ketika ASN memiliki dukungan dari organisasi, mereka akan cenderung untuk menunjukkan OCB. Beberapa artikel yang kami baca itu menempatkan POS atau dukungan organisasi sebagai variabel yang bisa mendukung atau menguatkan OCB ini. Namun kami juga menemukan juga beberapa artikel yang menempatkan POS ini sebagai mediating, dan pada riset kami ini masih sedikit POS yang menempatkan variabel POS ini sebagai variabel moderator, dan kami mencoba untuk menggali research gap tersebut. Ini rumusan masalah, kami merumuskan masalah kami dalam 6 rumusan masalah dan 6 tujuan penelitian, bisa dilihat pada gambar. Kemudian manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Kemudian novelty yang coba kami tampilkan pada riset kami ini yaitu tentang penggunaan variabel yang unik. Kami menggunakan para variabel personality character, sense of belonging, gratitude, dan OCB pada aparatur sipil negara, dan kombinasi dari ketiga faktor ini masih banyak yang belum dikaji secara simultan dalam konteks pelayanan publik di Indonesia, khususnya pada ASN. Kemudian kami juga menggunakan POS sebagai variabel moderasi, dan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa variabel POS ini masih sedikit yang digunakan sebagai variabel moderator. Sebagian besar artikel itu menggunakan POS sebagai variabel mediating atau sebagai variabel dependent atau independent. Kemudian kami memilih juga lokus pada Provinsi Sumatera Selatan karena Provinsi Sumatera Selatan itu memiliki wilayah yang relatif jarang untuk jadi lokasi studi terkait OCB. Dan terakhir, penelitian ini memiliki keunikan dengan menggabungkan faktor internal psikologis dan faktor relasional sosial sebagai faktor untuk pembentukan OCB. Berikut research gap atau beberapa artikel yang sudah coba kami hubungkan sebagai hubungan antar variabel, yaitu beberapa artikel ini seperti artikel personality karakter, gratitude, POS dari berbagai sumber, dan kami menemukan kesenjangan seperti diantaranya masih terdapat temuan adanya hubungan yang signifikan dan tidak signifikan di antara variabel-variabel ini, dan ini akan kami angkat sebagai novelty kami dan akan kami angkat sebagai research gap yang mungkin akan
kami gunakan untuk pendalaman terhadap disertasi akan kami lakukan. Kemudian studi kepustakaan siap ya. Kami menggunakan teori grand teori TPB dan middle teori self determination theory atau SDT. Kemudian ini kerangka penelitian kami menggunakan 3 variabel independen, yaitu personality, karakter, gratitude, dan sense of belonging, serta 1 variabel dependent, dan menggunakan moderasi pada dukungan organisasi atau POS. Ini proposisi kami dan hipotesis pada penelitian ini sebanyak 6 hipotesis. Baiklah, untuk metode penelitian sendiri kami menggunakan responden itu yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 17 kabupaten kota. Kami teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert dan kuesioner. Kemudian populasi itu berjumlah 96.172 pegawai yang terdiri dari pegawai laki-laki dan perempuan, dan jumlah sampel yang kami tentukan menurut rumus Lovin yaitu di angka 399 responden. Kemudian teknik analisis data kami menggunakan structural equation modeling yang dioperasikan melalui program Smart PLS 4. Kemudian alasan kami sendiri memilih Provinsi Sumatera Selatan sebagai lokasi penelitian karena belum pernah dilakukan penelitian sejenis sebelumnya, dan aksesibilitas data yang memadai mendukung untuk kami pengambilan sampel yang representatif. Berikut untuk definisi operasional pengukuran akan cenderung untuk menunjukkan OCB. Beberapa artikel yang kami baca itu menempatkan POS atau dukungan organisasi sebagai variabel yang bisa mendukung atau menguatkan OCB ini. Namun kami juga menemukan juga beberapa artikel yang menempatkan POS ini sebagai mediating, dan pada riset kami ini masih sedikit POS yang menempatkan variabel POS ini sebagai variabel moderator, dan kami mencoba untuk menggali research gap tersebut. Ini rumusan masalah, kami merumuskan masalah kami dalam 6 rumusan masalah dan 6 tujuan penelitian, bisa dilihat pada gambar. Kemudian manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Kemudian novelty yang coba kami tampilkan pada riset kami ini yaitu tentang penggunaan variabel yang unik. Kami menggunakan para variabel personality, karakter, sense of belonging, gratitude, dan OCB pada aparatur sipil negara, dan kombinasi dari ketiga faktor ini masih banyak yang belum dikaji secara simultan dalam konteks pelayanan publik di Indonesia, khususnya pada ASN. Kemudian kami juga menggunakan POS sebagai variabel moderasi, dan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa variabel POS ini masih sedikit yang digunakan sebagai variabel moderator. Sebagian besar artikel itu menggunakan POS sebagai variabel mediating atau sebagai variabel dependent atau independent. Kemudian kami memilih juga lokus pada Provinsi Sumatera Selatan karena Provinsi Sumatera Selatan itu memiliki wilayah yang relatif jarang untuk jadi lokasi studi terkait OCD. Dan terakhir, penelitian ini memiliki keunikan dengan menggabungkan faktor internal psikologis dan faktor relasional sosial sebagai faktor untuk pembentukan OCB. Berikut research gap atau beberapa artikel yang sudah coba kami hubungkan sebagai hubungan antar variabel, yaitu beberapa artikel ini seperti artikel personality, karakter, gratitude, POS dari berbagai sumber, dan kami menemukan kesenjangan seperti diantaranya masih terdapat temuan adanya hubungan yang signifikan dan tidak signifikan di antara variabel-variabel ini, dan ini akan kami angkat sebagai novelty kami, dan akan kami angkat sebagai research gap yang mungkin akan kami gunakan untuk pendalaman terhadap disertasi akan kami lakukan. Kemudian studi kepustakaan siap ya. Kami menggunakan teori grand teori TPB dan middle teori self determination theory atau SDT. Kemudian ini kerangka penelitian kami menggunakan 3 variabel independen, yaitu personality, karakter, gratitude, dan sense of belonging, serta 1 variabel dependent, dan menggunakan moderasi pada dukungan organisasi atau POS. Ini proposisi kami dan hipotesis pada penelitian ini sebanyak 6 hipotesis. Baiklah, untuk metode penelitian sendiri kami menggunakan responden itu yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 17 kabupaten kota.
Kami teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert dan kuesioner. Kemudian populasi itu berjumlah 96.172 pegawai yang terdiri dari pegawai laki-laki dan perempuan, dan jumlah sampel yang kami tentukan menurut rumus Lovin yaitu di angka 399 responden. Kemudian teknik analisis data kami menggunakan structural equation modeling yang dioperasikan melalui program Smart PLS 4. Kemudian alasan kami sendiri memilih Provinsi Sumatera Selatan sebagai lokasi penelitian karena belum pernah dilakukan penelitian sini sebelumnya, dan aksesibilitas data yang memadai mendukung untuk kami pengambilan sampel yang representatif. Berikut untuk definisi operasional pengukuran variabel, kami menggunakan 3 variabel independen. Kemudian dimensi yang kami gunakan terdiri dari dimensi, kemudian indikator yang kami pakai di sini. Dan ini kami tampilkan dimensi dan indikatornya mungkin ada pada naskah kami, tidak kami tampilkan di sini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.